Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Al-Habib Sayyid Ali bin Muhammad Musawa atas persembahan syair kecintaan untuk Sayyidatina Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Semoga apa yang kita lantunkan akan dicatat sebagai bukti kecintaan kita kepada belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat ayahandanya Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, yang kita peringati di sore hari ini adalah sebaik-baik wanita sepanjang zaman. Marilah bersama-sama kita menimba ilmu tentang manusia wanita termulia sepanjang zaman ini. Untuk itu kepada yang kami hormati Al-Habib Al-Sayyid Al-Ustaz Zahir bin Yahya, kepada beliau kami persilahkan. Ala hubbiz Zahra sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. Para habaib, para kiai, para ustadz, hadirin hadirat sekalian, para pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik di mana kita di siang dan sore hari ini mampu berkumpul dalam rangka merayakan, mengingat dan bersukacita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di hari dan di peringatan kelahiran putri tercintanya As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbicara tentang sosok suci Fatimah alaihissalam tentu merupakan sesuatu yang amat sangat sulit untuk saya, untuk mereka yang seperti saya, atau bahkan untuk siapapun selain para maksumin, para kekasih Allah dari kalangan putra-putra Fatimah itu sendiri. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi disebutkan bahwa innama summiyat Fatimah Fatimah lianna al-khalqa futimu an ma'rifatiha. Fatimah disebut dan dinamakan dengan Fatimah dikarenakan umat manusia, dikarenakan para makhluk terputus untuk dapat mengenalinya. Sosok yang tidak bisa dikenali kecuali oleh mereka yang berada di lingkungan ismah, di lingkungan wahyu, oleh mereka yang tergolong auliaullah, oleh para a'immah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Namun demikian, ikhwan dan akhwat sekalian, jangan berkecil hati. Meskipun kita tidak bisa mengenali sosok Fatimah,
namun terdapat beberapa pintu untuk mengenalnya yang dibukakan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Para imam Ahlul Bait dengan sengaja membukakan beberapa celah, beberapa pintu untuk mengenali Ibunda Fatimah, di mana salah satunya adalah nama-nama dan berbagai julukan yang disematkan kepada wujud suci Fatimah baik oleh Rasulullah atau oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam disebutkan, li Fatimata tis'atu asma' indallahi azza wa jal. Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Pertama, Fatimah was-siddiqah wal-mubarakah wat-tahirah waz-zakiyah wal-radiyah wal-mardiyah waz-zahra. Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah dengan nama-nama yang seperti saya bacakan tadi. Ikhwan dan akhwat sekalian, hadis ini terdengar cukup sederhana, namun sebenarnya di dalamnya mengandung banyak poin yang amat sangat penting. Yang pertama berkenaan dengan bahwa nama-nama yang disematkan, yang diberikan kepada wujud suci Fatimah adalah nama-nama indallahi azza wa jal, nama-nama untuk Allah, berlaku untuk Allah. Artinya bahwa Allah mengenali Fatimah dengan nama-nama tersebut. Sungguh sangat berbeda antara nama yang ditentukan oleh manusia, untuk dikenali oleh sesama manusia, dengan nama yang ditetapkan dan berlaku dan dikenali oleh Allah. Sungguh sangat berbeda antara keduanya. Penamaan yang dilakukan oleh umumnya manusia untuk anak-anak mereka, meski tidak tanpa pertimbangan, namun biasanya seseorang memberikan nama kepada putranya, kepada cucunya, disebabkan oleh kecenderungan orang yang memberikan nama kepada arti baik dari sebuah nama. Artinya baik. Putranya diberi nama Shadiq, artinya orang yang jujur. Pemberi nama berharap putranya atau cucunya menjadi anak yang jujur. Seseorang memberikan nama kepada anak atau cucunya dengan nama, sebut saja Syuja, Amin, atau apapun lainnya. Seseorang menetapkan nama tersebut dikarenakan arti baik dari nama yang ia tetapkan. Atau mungkin pertimbangannya adalah karena seseorang punya kecenderungan kepada pemilik nama pertama. Ada tokoh, ada seorang raja, ada seorang khalifah, ada seorang idola, ada seorang selebritis bahkan yang ia kagumi. Kemudian ia memberikan anak atau cucunya dengan nama tersebut. Pertimbangannya adalah karena ia punya penghormatan terhadap pemilik nama yang pertama. Itu biasanya yang dilakukan oleh seseorang ketika memberikan nama, entah kepada anaknya atau kepada cucunya. Namun sungguh berbeda ketika sebuah nama ditetapkan dan untuk dikenali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Allah bukan semata-mata menghendaki hambanya
yang ia semati sebuah nama atau sebuah julukan untuk bisa menyandang sifat yang terdapat dalam nama tersebut. Tetapi layaknya nama-nama Allah, layaknya nama para anbiya, layaknya nama para ma'sumin, diletakkan untuk mereka, diberikan kepada mereka dikarenakan mereka menyandang kesempurnaan seperti yang ada dalam nama tersebut. Asma Allah menggambarkan kesempurnaan-kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Asma para aulia Allah juga menggambarkan kesempurnaan para aulia Allah, para ma'sumin, sebagaimana yang terkandung dalam namanya tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, 9 nama disematkan untuk Fatimah indallahi azza wa jal, di sisi Allah. Allah mengenali Fatimah dengan nama-nama tersebut. Ketahuilah bahwa salah satu cara untuk mengenal sosok-sosok agung dari para kekasih Allah, dari para maksumin, adalah dengan mengeksplorasi nama-nama mereka. Apa yang terkandung dalam nama-nama mereka. Salah seorang ulama kita bernama Al-Muhaddits An-Nuri menulis sebuah kitab bernama An-Najmut Thaqib. Di dalamnya beliau menyebutkan 180 nama sesuai penjelasan berbagai riwayat yang disematkan kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farjahu syarif, dan beliau mengolah, membahas, mengeksplorasi berbagai dimensi dan aspek keberadaan suci sahibul asri waz zaman melalui nama-nama tersebut. Dengan demikian, sebenarnya nama-nama para maksumin adalah salah satu pintu untuk mengenali mereka, untuk mendapatkan sedikit ma'rifat tentang berbagai sisi keberadaan wujud-wujud suci tersebut. Kita kembali kepada nama-nama suci Fatimah. Tentu kita tidak akan berkesempatan untuk menjelaskan semua nama baik Fatimah. Kita akan jelaskan salah satu di antara 9 nama tersebut. Fatimah di antara nama-namanya adalah Al-Mubarakah. Al-Mubarakah. Al-Mubarakah artinya adalah seseorang, sebuah entitas, sebuah wujud yang diberkati, yang berkah, yang keseluruhannya adalah keberkahan. Fatimah disebut sebagai sosok yang diberkati, sosok yang berkah, sosok yang memiliki keberkahan, sosok yang keseluruhannya adalah keberkahan. Apa itu keberkahan? Itulah yang mungkin perlu kita ungkap di sini dalam rangka kita tahu betapa agung keberadaan Fatimah yang bisa kita kenali dari namanya Al-Mubarakah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kata-kata berkah dan keberkahan adalah kata-kata yang paling sering kita perdengarkan dan kita dengar dari orang lain. Sedikit-sedikit kita katakan berkah, berkah, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Tidak jarang kita mendengar kata-kata itu dalam ceramah orang, dalam ucapan selamat yang disampaikan oleh seseorang, dan dalam berbagai kesempatan. Kita di sini ingin mengungkap sedikit tentang arti keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Dan apa arti seorang sosok manusia disebut sebagai Al-Mubarakah, sebagai sosok yang merupakan keberkahan keseluruhannya. Ikhwan dan akhwat sekalian, keberkahan adalah salah satu konsepsi keagamaan dalam Islam yang bahkan tidak pernah disebut atau disinggung dalam ilmu pengetahuan apapun. Tidak ilmu humaniora, tidak ilmu sosial yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberkahan dan apa itu berkah dan keberkahan.
Ilmu ekonomi kita tidak pernah membahas apa itu keberkahan. Ilmu pendidikan kita tidak membahas apa itu keberkahan. Ilmu psikologi kita tidak juga membahas itu. Ilmu sosiologi kita apalagi. Ilmu hukum kita apalagi. Tidak ada ilmu sosial atau ilmu humaniora yang kita pelajari, yang umat manusia pelajari, yang menjelaskan apa itu berkah dan keberkahan. Padahal kata-kata tersebut adalah kata-kata yang bukan hanya kita sering menggunakannya, namun kita dapatkan betapa Al-Quran setidaknya menyebut 32 kali berbagai variasi bentuk kata berkah di dalam Al-Quran. Dan betapa banyaknya kata tersebut digunakan oleh berbagai riwayat dan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah atau dari keluarga Rasulullah. Dalam Al-Quran kita mendapatkan umpamanya salah satu bentuk kata berkah adalah kata-kata tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita juga mendapatkan bentuk kata barakna yang artinya kami berkati. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Kata-kata berkah, kami berkati, ada di dalam ayat tersebut. Di berbagai ayat lainnya, diantaranya ayat yang berbunyi burika man finnar wa man haulaha. Kata-kata burika yang artinya diberkati. Betapa banyak kata berkah dan kata-kata sejenis lainnya yang digunakan dalam Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan ad'iyah yang diriwayatkan dari para ma'sumin alaihimussalam? Kita mendapatkan sedemikian banyak kata tersebut digunakan dalam berbagai hadis, dalam berbagai teks doa yang diriwayatkan dari ma'sumin alaihimussalam. Salah satunya adalah bahwa Rasulullah setiap kali memasuki pagi hari, di setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa nurahu wa hudahu wa barakatah. Ya Allah, aku memohon darimu kebaikan hari ini, cahayanya, petunjuknya, dan juga keberkahannya. Rasulullah meminta keberkahan dari Allah di setiap pagi berkenaan dengan keberkahan hari itu. Di tempat lain, Rasulullah ketika memasuki setiap bulan juga beliau berdoa kepada Allah dan mengatakan Allahumma barik lana fi syahrina. Bukan hanya di setiap hari, di awal bulan ada doanya sendiri, Allahumma barik lana, ya Allah berkati kami fi syahrina, di bulan kami ini. Terkait dengan memasuki waktu-waktu, apakah hari, apakah bulan, beliau meminta keberkahan. Begitu juga ketika beliau memasuki tempat, ketika beliau hendak bersinggah di suatu tempat, ini bukan hanya keberkahan waktu, tetapi keberkahan tempat yang akan beliau masuki, yang akan beliau datangi. Beliau juga meminta dan berdoa kepada Allah keberkahan dari tempat yang beliau datangi. Dalam doa yang sangat populer disebutkan, Rabbi anzilni munzalan mubaraka. Ya Allah, turunkan aku, tempatkan aku di tempat yang diberkati. Dengan demikian, sedemikian banyak teks hadis baik dari Rasulullah atau dari ma'sumin yang menyebutkan kata berkah dan keberkahan, sebagaimana Al-Quran juga setidaknya 32 kali menyebutkan kata-kata tersebut dengan variasi bentuk kata yang berbeda-beda. Nah, sebagaimana yang saya katakan, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada ilmu sosial yang membahas apa itu berkah dan keberkahan. Namun konsep tersebut ada dalam agama kita yang mungkin butuh untuk kita jelaskan
dalam rangka kita pahami apa yang dimaksud dengan keberkahan, dan juga dalam rangka memahami bagaimana sosok Fatimah disebut sebagai al-mubarakah atau wujud yang penuh berkah. Ikhwan dan akhwat sekalian, secara singkat yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan yang menetap. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang langgeng atau menetap. Itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Untuk lebih mudah memahami makna ini, saya ingin contohkan. Dalam bahasa Arab ada sebuah kata yang menyerupai kata berkah. Mereka yang masih nyantri atau pernah nyantri di pesantren akan memahami ini. Mirip, bukan barakah tetapi birkah. Apa itu birkah? Para santri tahu. Birkah adalah bak air. Bak air masih sangat banyak dimiliki dan ada di rumah-rumah kita. Bak yang menyimpan air, atau air yang ada di sebuah bak disebut dengan birkah, dari asal kata yang sama dengan barakah. Apa maksud orang-orang Arab menyebut bak air dengan birkah serupa dengan barakah? Dikarenakan air yang berada di bak adalah air yang menetap, air yang manfaatnya bisa lebih banyak, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang mengalir begitu saja. Berbeda dengan air mengalir, dipakai tidak dipakai dia terbuang. Air yang berada di bak terjaga, kebaikannya terjaga lebih lama, kebaikannya bisa lebih banyak, maka ia disebut dengan berkah. Sekilas tentang makna barakah, yaitu kebaikan yang menetap dan kebaikan yang banyak. Berbicara tentang kebaikan yang banyak, apakah berkah dan keberkahan itu merupakan ciri yang sifatnya kuantitatif, harus banyak sesuatunya baru disebut sebagai berkah? Bukan. Keberkahan bukan dari kategori kuantitatif, bukan menyangkut jumlah, melainkan dari kategori kualitatif, kualitas. Tidak berbicara tentang jumlah yang banyak, apakah berupa harta benda atau berupa anak atau berupa makanan, tetapi berbicara tentang manfaat yang banyak, kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang menetap. Bendanya bisa sangat sedikit, tetapi manfaatnya yang banyak, khasiatnya yang banyak, dampak positifnya yang banyak. Sehingga keberkahan bukan menyangkut kuantitas suatu benda atau harta, melainkan menyangkut manfaat sesuatu. Manfaatnya harus banyak, harus merata, banyak dan menetap, langgeng, baru disebut sebagai sesuatu yang memiliki keberkahan. Saya ingin contohkan, ada beberapa hal di sekitar kita yang dari sisi jumlah seharusnya tidak lebih banyak dari yang lain, tapi dari sisi manfaat jauh lebih banyak dibanding yang lain. Saya akan mulai dari yang sangat sederhana kepada yang lebih penting. Kita mulai dari hewan seperti kambing, teman-teman sekalian. Kambing dalam sebuah hadis disebutkan al-ghanamu barakah. Kambing adalah keberkahan. Menarik untuk kita ketahui apa yang dimaksud dengan keberkahan pada kambing. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita tahu kambing adalah hewan yang dikonsumsi. Bukan hanya setiap tahun di momen-momen lebaran dan event-event lain disembelih dan dimakan, bahkan tiap hari disembelih dan dimakan. Padahal menurut para ahli, kambing dalam setahun biasanya melahirkan hanya satu anak. Hanya melahirkan satu anak. Dimakan setiap hari, disembelih setiap hari, di setiap momen penting, rame-rame disembelih, dimakan.
berbeda sama sekali dengan hewan lain yang bernama anjing. Anjing yang konon induknya ketika melahirkan lebih dari satu, bisa 4, bisa 5. Tidak ada yang mengkonsumsi anjing kecuali mungkin sangat segelintir orang. Tidak rame-rame disembelih di peristiwa-peristiwa penting seperti Lebaran dan lainnya. Namun demikian, secara kasat mata kita menyaksikan betapa yang melimpah di tengah-tengah kita adalah hewan kambing yang bermanfaat. Bermanfaat bahkan bukan hanya dagingnya, bermanfaat bulunya, bermanfaat kulitnya, bermanfaat bahkan azakumullah kotorannya. Ada terus, pada setiap hari disembelih. Itu kira-kira menggambarkan arti keberkahan. Saya lanjut dengan contoh yang lebih elegan, contoh yang lebih menarik untuk didengar. Ikhwan sekalian, di antara 12 bulan ada sebuah bulan yang dari sisi jumlah harinya sama seperti bulan-bulan yang lain, antara 29 hari atau 30 hari. Kita punya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya, dan kita punya bulan Ramadan yang secara waktu, panjangnya waktu, durasinya serupa dengan bulan-bulan yang lain, sama seperti bulan Sya'ban, sama seperti bulan Rajab, sama seperti bulan Rabiul Akhir dan seterusnya. Sama dari sisi durasinya, sama dari sisi waktunya. Namun demikian, bulan ini berbeda dari sisi manfaatnya, dari sisi kebaikan yang diberikannya. Bulan ini adalah bulan yang bisa merubah nasib seseorang. Bulan Ramadan memiliki khasiat, memiliki dampak positif, memiliki kebaikan yang bisa dijadikan bekal keabadian seseorang. Orang bisa memanfaatkan bulan Ramadan, maka dia bisa menyelamatkan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Secara waktu sama, 29 hari atau 30 hari, sama seperti bulan-bulan yang lain. Namun secara manfaat, secara kebaikan, secara dampak, secara khasiat berbeda sama sekali dengan bulan-bulan yang lain. Itulah kenapa Rasulullah ketika menjelang kehadiran bulan Ramadan menyampaikan kepada kaum mukminin bahwasanya ayuhan nas qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati warahmati wal maghfirah. Rasulullah menyebut bulan Ramadan sebagai bulan yang menghadirkan keberkahan. Kuantitasnya sama, 29 hari atau 30 hari, namun khasiat dan kebaikannya yang berbeda. Ini menegaskan bahwa keberkahan bukan dari kategori kuantitas, melainkan kualitas. Secara kuantitas bisa sama, tetapi secara kualitas manfaat dan kebaikannya yang sangat berbeda. Bahkan di bulan suci Ramadan terdapat sebuah malam yang secara durasi dan zaman atau waktu tidak berbeda dengan malam-malam lainnya. Sama seperti malam-malam lainnya, bisa 9 jam, 10 jam atau 11 jam sesuai perbedaan musim. Tetapi malam yang durasinya sama dengan malam-malam yang lainnya, secara manfaat, secara khasiat, secara efek dan dampak positif bernilai bahkan lebih dari 1000 bulan. Kebaikannya melebihi 1000 bulan atau perkiraan sekitar 83 tahun. Itulah malam yang disebut dengan malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran kami turunkan di malam yang berkah. Berkah artinya dia menebar kebaikan yang banyak.
kebaikannya terus menerus dan banyak, bukan dari kuantitasnya, bukan dari durasi waktu dan jamnya. Jamnya sama seperti yang lain. Menarik bahwa suatu saat dikisahkan ada seseorang bertamu kepada seorang ulama yang tergolong arif atau para urafa. Mendatangi sang arif tersebut, kemudian menyampaikan doa kepada si arif tadi dengan mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur Anda. Doa si tamu kepada orang yang ia datangi yang tergolong ulama dan urafa, semoga Allah memanjangkan umurmu. Apa jawaban sang arif kepada tamunya? Sang arif berkata kepada tamunya, semoga Allah melebarkan umurmu. Semoga Allah melebarkan, bukan memanjangkan. Umur yang lebar artinya adalah umur yang menebar kebaikan. Umur yang bisa menyampaikan kemaslahatan, kebaikan, dampak positif kepada yang di sekitar. Kebaikannya sampai kepada semua. Ketika seseorang tidak hidup dalam tempurung dirinya, hanya berpikir tentang dirinya, tentang istrinya, tentang anaknya, tentang rumahnya, tetapi berpikir jauh melebar kepada sesama, kepada seluruh anggota masyarakat. Umur yang lebar bisa jadi panjang atau tidak panjang, tidak ada masalah. Karena umur panjang artinya orang hidup lebih lama, secara kuantitas usianya lebih panjang, belum tentu menghadirkan keberkahan. Ada makhluk Tuhan yang umurnya bahkan beribu-ribu tahun dan tidak akan mati sampai akhir kiamat kelak. Tapi darinya tidak kita temukan kecuali kerusakan, kecuali penghancuran. Wujud syaitan, wujud iblis adalah wujud yang berumur panjang, tetapi tidak membawakan sedikit pun kebaikan, melainkan hanya kerusakan-kerusakan. Orang lebih butuh kepada umur yang lebar ketimbang umur yang panjang. Semoga dua-duanya juga didapat, umurnya panjang dan juga lebar. Itulah teman-teman sekalian kira-kira yang dimaksud dengan keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan, kemaslahatan, dampak baik, khasiat baik dari sesuatu. Itulah keberkahan. Apakah menyangkut kuantitasnya yang banyak? Tidak. Keberkahan tidak menyangkut kuantitas yang banyak. Seseorang bisa memiliki harta yang tidak terlalu banyak, tetapi manfaatnya yang banyak sampai kepada semua orang dan berdampak positif bagi kehidupan banyak orang. Sementara bisa jadi orang memiliki harta yang banyak, yang jauh lebih banyak, tetapi tidak memiliki kemaslahatan tersebut. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, yang penting untuk kita ketahui sebenarnya bagaimana kita bisa mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita. Bagaimana seseorang hidupnya bisa berkah. Hidupnya berkah artinya apa? Artinya umurnya berkah. Artinya harta yang dia miliki berkah. Masa mudanya berkah. Kalau ia memiliki kedudukannya punya berkah. Kalau ia memiliki keahlian, kalau ia memiliki ilmu pengetahuan, juga ada ilmu yang berkah dan ada ilmu yang tidak berkah. Bagaimana seseorang bisa menghadirkan keberkahan dalam kehidupannya, pada umurnya, pada masa mudanya, pada hartanya, pada anak-anaknya? Bagaimana anak-anaknya adalah anak-anak yang diberkati, memiliki keberkahan. Pertanyaan penting, karena tidak cukup tentu hanya dengan doa semoga Allah memberkati, semoga berkah, semoga berkah. Tidak demikian. Ada sesuatu yang
harus diupayakan seseorang sehingga wujudnya menjadi berkah sampai ke puncak di mana dia disebut sebagai al-mubarakah. Ada proses, ada usaha yang tidak sedikit yang harus dilakukan seseorang dalam rangka meraih keberkahan dalam hidupnya. Secara garis besar, secara umum, keberkahan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita semua, bahwa yang membuat sesuatu berkah atau tidak berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah terkadang menjadikan usia seseorang berkah berusia 70-80 tahun tetapi menghasilkan karya ratusan buku umpamanya, layaknya orang hidup 300-400 tahun. Terkadang Allah memberikan keberkahan pada harta seseorang, pada anak-anak seseorang. Terkadang tidak memberikan keberkahan. Nah, karena keberkahan dari sisi Allah, maka untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan mengamalkan apapun yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar seperti itu. Anda mau berkah, Anda perlu tahu bahwa sumber keberkahan adalah Allah. Maka ikuti Allah, patuhi Dia, lakukan apa yang menjadi perintahnya dan tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Anda akan mendapatkan keberkahan. Tentu harus dipadu dengan usaha. Tidak mungkin seseorang hanya kemudian mencoba taat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak memiliki usaha apapun untuk meningkatkan taraf hidupnya, ekonominya. Harus, usaha itu juga harus dilakukan. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah apabila dipadukan dengan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah keahlian, untuk menjaga kesehatan, maka ketaatan atau ketakwaan itu dengan usahanya akan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la anzalna alaihim barakatin minas sama. Apabila penduduk negeri beriman, bertakwa. Bertakwa artinya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang. La nazzalna alaihim barakatin minas sama. Niscaya kami akan turunkan berbagai keberkahan dari langit. Jadi jalannya sebenarnya sangat sederhana. Kepatuhan, ketakwaan dari Allah kepada Allah, dan kemudian melakukan usaha sebagaimana mestinya. Tidak hanya meminta keberkahan untuk hartanya tetapi dia tidak bekerja. Tidak hanya meminta dari Allah keberkahan pada ilmu pengetahuannya tetapi dia tidak belajar. Tidak mungkin yang seperti itu terjadi. Ini secara singkat apa yang mungkin bisa menghadirkan keberkahan pada kehidupan seseorang. Namun kita terbiasa untuk ingin tahu cara yang lebih spesifik, cara yang lebih detail seperti apa. Berbicara takwa adalah hal yang sangat umum, ya kan? Berbicara takwa adalah hal yang sangat umum. Kita butuh cara yang lebih menjurus ke arah keberkahan. Kira-kira resep apa yang lebih ampuh untuk seseorang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya? Ikhwan dan akhwat sekalian, ada berbagai tuntunan dalam agama yang bisa menghadirkan keberkahan secara lebih efektif, secara lebih nyata. Ya. Kalau resep-resepnya sudah sangat khusus. Kalau tadi saya berbicara tentang ketakwaan dicampur dengan usaha, kali ini berbicara tentang hal tertentu yang sangat spesifik, yang efeknya adalah keberkahan
yang akan mewarnai kehidupan kita. Apa hal itu? Hal itu adalah apa yang disebut dengan bagaimana seseorang mencerna, menghargai, dan mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Dalam bahasa agama disebut dengan syukur. Mensyukuri kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Apakah kenikmatan berupa anak-anak, kenikmatan berupa harta benda, kenikmatan berupa kedudukan, kenikmatan berupa kesehatan, atau apapun lainnya. Cara yang sangat manjur untuk menjadikan kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi sesuatu yang memiliki keberkahan adalah ketika kita bisa menghargai apa yang sudah kita punya, mencernanya dengan baik, tidak menyia-nyiakannya atau mensyukurinya. Syukur adalah resep utama yang bisa menghadirkan keberkahan seseorang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian pasti akan mendapatkan tambahan. Tambahan di sini tidak mesti berupa nominal yang bertambah, atau jumlah anak yang bertambah, atau kesehatan yang makin sehat, bukan. Tambahan di sini bisa bermakna efek baik dari yang sudah engkau miliki. Khasiat baik, kemaslahatan, kebaikan dari apa yang sudah engkau miliki akan lebih berata, akan lebih menghadirkan ketentraman dalam hidup. Betapa banyak orang yang menyimpan banyak harta tetapi ia terus dalam keadaan gelisah di dalam hidupnya. Hartanya tidak memiliki berkah, tidak mendatangkan kebaikan. Menambah kenikmatan bisa jadi jumlah hartanya sama, tapi kali ini ia menghadirkan ketentraman. Ia menyelesaikan banyak urusan baik keluarga atau orang lain. Itulah syukur, ikhwan dan akhwat sekalian. Ada sebuah kisah yang sangat mendidik yang terjadi pada masa Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihissalam. Ada salah seorang sahabat beliau yang kebetulan dalam keadaan kesulitan, punya hutang, tidak punya pekerjaan, punya tanggungan-tanggungan, ada anak, ada istri, datang kepada Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam. Ini kisah terjadi betulan dan memiliki pelajaran yang amat sangat besar untuk kita manfaatkan, khususnya ketika kita tengah merayakan hari kelahiran ibunda Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam, yaitu Sayyidah Fatimah alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, orang tersebut datang ke rumah Imam Ali Ar-Ridha. Imam Ali Ar-Ridha memberikan sebiji anggur kepadanya. Orang datang untuk sebuah kebutuhan, sebuah keluhan tentang sulitnya hidup. Imam Ali Ridha memberikan sebiji anggur kepadanya. Orang tersebut protes, tidak menghargai, tidak mengapresiasi, tidak mensyukuri apa yang ia terima. Ia protes, wahai putra Rasulullah, aku datang karena aku punya hutang, aku datang karena aku punya masalah, punya tanggungan. Apa arti sebiji anggur yang kau berikan? Imam Ali Ar-Ridha tenang, tidak menjawab. Bersamaan dengan keluhan orang tersebut, datang sahabat Imam Ali Ridha yang lain, duduk di sebelah orang tersebut. Setelah menyalami Imam Ali Ridha alaihissalam, Imam Ali Ridha memberikan sebiji anggur yang sama kepada orang tersebut. Orang tersebut yang mungkin juga punya masalah, mungkin juga punya tanggungan-tanggungan. Begitu dengan tangan suci putra Rasulullah diberikan kepadanya sebuah anggur,
Ia pegang anggur, ia cium, ia makan. Betapa aku bahagia. Di hari seperti ini, putra Rasulullah memberikan sesuatu kepadaku. 1 biji anggur. Mendengar perkataannya tersebut, Imam Ali Ar-Ridha memberikan setangkai anggur kepadanya. Ambil ini 1 tangkai untukmu. Tambah bersyukur, tambah menghargai, tambah memuji Imam Ali Ridha. Imam Ali Ridha kemudian mengatakan kepadanya, di belakang rumah terdapat kebun anggur. Seluruh pohon anggur dan buahnya untukmu. Orang pertama yang datang mengeluh mulai panas hatinya, mulai mengadukan apa yang ia saksikan kepada Imam Ali Ridha dengan mengatakan, ya Imam Ali Ridha, yang butuh, yang punya tanggungan aku, bukan dia. Dia tidak menyampaikan apa-apa. Imam Ali Ridha mengabaikan protes orang tersebut. Ketika orang kedua menerima semua pohon anggur yang diberikan oleh Imam Ali Ridha, Imam Ali Ridha mengatakan, ambil kebun anggur seluruhnya untukmu. Di situ Imam Ali Ridha ingin memberikan pelajaran kepada sesama yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, kepada 2 insan yang sama-sama mengaku dirinya sebagai Syiah Ahlul Bait, namun yang satu pandai menghargai kenikmatan yang ia dapatkan, mencernanya, mengapresiasinya, mensyukurinya, dan ada yang lain. Bisa jadi, naudzubillah, kita semua termasuk yang kedua, tidak sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan derita. Menjadi pengikut Ahlul Bait seakan menjadi anggota sebuah klub yang menjanjikan kemudahan-kemudahan dan kekayaan. Menjadi pengikut Ahlul Bait namun tidak siap untuk mengalami masalah dan derita. Protes dan hanya protes. Hanya pandai mengeluh dan mengadu dan tidak pandai menghargai dan mensyukuri apa yang sudah ia peroleh. Dan betapa kenikmatan berwilayah kepada Ahlul Bait adalah kenikmatan terbesar, di mana seseorang perlu untuk mensyukurinya dalam rangka kemudian berwilayah menjadi sebab yang lain bagi berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita diuji, ikhwan dan akhwat sekalian, sejauh mana kita mampu mengapresiasi dan mensyukuri kenikmatan terbesar Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para imam Ahlul Bait alaihi wassalam. Syukur adalah kunci yang paling efektif untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita, ikhwan sekalian. Kita beralih kepada apa yang menjadi peringatan kita, apa yang menjadi pembahasan utama kita. Fatimah disebut sebagai sosok yang penuh berkah, entitas atau wujud yang seluruhnya adalah keberkahan, sehingga ia disebut sebagai mubarakah. Disebut oleh siapa? Bukan oleh kita, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalinya sebagai wujud yang penuh berkah. Apakah memang demikian? Sungguh sulit bagi kita untuk bisa memahami hakikat makna tersebut, meski di hadapan kita terdapat banyak kebaikan yang dipersembahkan oleh Fatimah alaihissalam. Kepada siapa? Kepada Rasulullah dan kepada umat Rasulullah. Fatimah adalah anugerah terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan anugerah apapun lainnya. Untuk siapa? Untuk Rasulullah dan juga untuk umat Rasulullah. Itulah kenapa Al-Quran menyebut kehadiran Fatimah, kelahiran Fatimah sebagai sebuah persembahan
untuk Rasulullah. Dalam Al-Quran kita memiliki dua ayat yang sama-sama menggunakan kata-kata ata. Ata dalam bahasa Arab berarti sebuah persembahan, sesuatu yang agung diberikan kepada orang yang agung. Itu disebut dengan ata. Orang memberikan sesuatu kepada orang lain itu bisa macam-macam, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita bisa bersedekah kepada seseorang, artinya kita memberikan sesuatu kepadanya. Kita bisa memberikan hadiah kepadanya. Sedekah dikarenakan kita melihat kebutuhan pada diri orang tersebut. Hadiah tentu berbeda. Motivasinya hadiah adalah kecintaan. Bisa jadi dia tidak membutuhkan, tapi aku ingin memberikan sesuatu sebagai bukti cintaku kepadanya. Disebut dengan hadiah. Ya kan? Dalam sebuah riwayat dikatakan tahabau tawadau. Saling memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai satu sama lain. Karena fungsi hadiah untuk bukti kecintaan kepada seseorang. Yang ketika diberikan maka orang itu juga akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan wujud suci Fatimah yang diberikan kepada Rasulullah bukan sebagai sebuah hadiah, tetapi sebuah persembahan. Persembahan tidak berbicara tentang kebutuhan orang yang kita beri, tidak berbicara tentang kecintaan kita kepada dia, tapi berbicara tentang kelayakan orang tersebut yang menerima ini, keagungannya, sesuatu yang agung diberikan kepada orang yang agung. Dalam Al-Quran seperti yang saya katakan ada dua ayat yang sama-sama menggunakan kata-kata ata. Dalam sebuah surat disebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu wahai Rasulullah sesuatu yang engkau pasti akan senang dengannya, pasti engkau akan rela dengannya. Allah menggunakan kata-kata yu'tika. Allah akan memberikan ata kepadamu, sesuatu yang engkau pasti akan rela. Sejak ayat itu turun, Rasulullah menanti-nantikan apa yang dimaksud oleh Allah tentang wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, hingga hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya yang saat itu dicaci maki oleh salah seorang musyrik Quraisy yang mengatakan bahwasanya Rasulullah abtar, tidak akan memiliki keturunan. Ketika itu turun surat Al-Kautsar. Pada ayat pertama Allah berfirman inna a'tainaka Al-Kautsar, kami telah persembahkan kepadamu wahai Rasul apa yang dipersembahkan, Al-Kautsar. Al-Kautsar yang salah satu wujudnya adalah wujud suci Fatimah alaihissalam. Al-Kautsar berartikan kebaikan yang banyak. Fatimah adalah kebaikan yang banyak. Fatimah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada Rasulnya dan kepada umat Rasulnya. Fatimah bukan saja ia adalah sebab terdekat dari keberadaan para imam ahlul bait, para imam suci dan maksum ahlul bait, karena semuanya bermuara, berinduk kepada wujud sucinya. Bukan hanya itu kebaikannya, tetapi beliau adalah sosok yang memperjuangkan jalur imamah, bahkan imamah pertama dengan dirinya, dengan kehormatannya, dengan fisiknya. Kalian tentu sering mendengar betapa Fatimah keliling ke rumah-rumah para wanita Ansar untuk mempertahankan hak suaminya Ali bin Abi Thalib. Bahkan sang putri Rasulullah, seorang wanita mulia, orang sekarang menyebutnya sebagai lady,
wanita mulia, mengabaikan semua kedudukannya, pergi ke masjid yang dihadiri oleh kaum lelaki untuk menyampaikan apa yang menjadi hak-haknya dan hak suaminya. Tidak, Fatimah mengabaikan status besar beliau sebagai putri Nabi dan turun layaknya seorang pejuang, turun ke lapangan untuk berbicara dengan semua orang tentang berbagai kebenaran termasuk hak-hak suaminya. Fatimah bukan hanya induk dari semua imam yang lahir dari jalur beliau, tetapi beliau juga adalah pejuang. Beliau adalah pahlawan yang menegakkan imamah pertama dengan fisiknya, dengan semua kedudukan yang ia miliki, bahkan dengan janin di dalam rahimnya. Itulah Fatimah, betapa ia memberikan kebaikan kepada umat manusia. Tidak hanya itu, ikhwan dan akhwat sekalian, kebaikan Fatimah adalah diantaranya bahwa beliau sendiri adalah parameter kebenaran. Beliau sendiri adalah parameter kebaikan. Anda mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah, mana yang hak, mana yang batil, Anda punya karunia besar bernama Fatimah. Cukup lihat dia, siapa yang ia ridhoi berarti dia benar, siapa yang Fatimah marah terhadapnya berarti ia salah. Hak bersama Fatimah dan batil bersama musuh Fatimah. Ini sebuah karunia besar. Betapa kita kesulitan terkadang untuk membuktikan mana yang hak, mana yang batil ketika itu dikaitkan dengan berbagai dalil yang harus kita hadirkan, Quran, hadis, sejarah dan seterusnya. Tidak perlu sesulit itu kalian membuktikan mana yang hak, mana yang batil. Tidak perlu sesulit itu kalian membuktikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Cukup lihat sosok suci Fatimah. Lihat, ia marah kepada siapa, maka disitulah kebatilan, disitulah kejahatan. Ia ridho tentang siapa, maka disitulah hak, disitulah kebenaran. Fatimah bad'atun minni, man ahabbaha ahabbani, atau man ardaha ardani, wa man askhataha askhatani. Fatimah adalah bagian yang tidak terpisahkan dariku. Siapa yang membuat ia senang, ridho, berarti membuat aku ridho, berarti membuat Allah ridho. Siapa yang membuat ia marah, berarti membuat aku marah, membuat Allah marah. Fatimah adalah parameter kebenaran, parameter kebaikan. Dan ini adalah sebuah anugerah besar yang dimiliki oleh umat manusia, khususnya untuk kita-kita yang sulit melakukan pembuktian tentang berbagai kebenaran ketika itu dikaitkan dengan filsafat, dengan teologi, dengan dalil dan lain sebagainya. Tidak cukup melihat sosok Fatimah, Anda bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Fatimah adalah wujud yang sejak awal keberadaannya hanya dan hanya memberikan kebaikan kepada orang lain. Ikhwan sekalian, sosok Fatimah adalah sosok yang seluruh konsentrasi dan perhatiannya adalah bagaimana memberikan kebaikan kepada orang dan bukan mengambil kebaikan dari orang. Sementara kebanyakan manusia hanya pandai bagaimana mendapatkan manfaat dari orang, mendapatkan keuntungan dari orang. Untuk siapa? Berpikir untuk dirinya, untuk sekolahnya, studinya, untuk karirnya, untuk rumahnya, untuk mobilnya, untuk anak-anaknya. Itu yang manusia pandai untuk ia lakukan. Ia merasa menang, ia merasa beruntung ketika ia mendapatkan kebaikan dari berbagai pihak. Fatimah bukan dari jenis manusia yang seperti itu. Fatimah dari jenis manusia yang seluruh konsentrasinya adalah bagaimana ia memberikan kebaikan kepada orang lain dan bukan mengambil kebaikan dari mereka. Dengan apa? Dengan semua yang ia miliki.
Al-Imam Hasan alaihissalam ketika menggambarkan tentang ibunda Fatimah, beliau mengatakan, ma ra'aitu a'bad min ummi Fatimah. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih beribadah dari ibuku Fatimah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma ra'aituha tad'u li nafsiha qat. Dan aku tidak pernah melihat ibuku berdoa untuk dirinya sendiri. Qultu ya ummah, Imam Hasan bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, ya ummah, lima la tad'ina li nafsik? Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri? Seluruh doa yang kau panjatkan semuanya berkenaan dengan orang lain. Fatimah mengatakan, bunayya Hasan, wahai putra tersayangku Hasan, al-jar thumma dar, dahulukan orang lain, tetangga dulu baru rumah sendiri. Betapa agung pelajaran yang diberikan oleh sosok Fatimah ketika orang diajak untuk berpikir tentang orang lain terlebih dahulu. Tetangga dulu baru rumah sendiri. Itu ajaran Fatimah. Itu kebaikan spiritual yang diberikan oleh Fatimah. Betapa pentingnya doa yang dipanjatkan oleh Fatimah. Kebaikan spiritual seperti apa yang bisa diperoleh seseorang ketika ia mendapatkan doa dari Fatimah. Kebaikan yang luar biasa. Fatimah menebar kebaikan spiritual seperti itu kepada umat manusia, kepada semua orang. Seperti yang saya katakan, mengajarkan kepada kita bukan hanya pandai berpikir tentang diri sendiri. Silahkan Anda berpikir tentang diri Anda, berbuat untuk diri Anda, tetapi Anda juga harus berpikir apa yang bisa Anda lakukan untuk orang lain. Apa yang bisa Anda persembahkan, bahkan untuk orang terdekat Anda, untuk orang tua Anda, untuk tetangga Anda, untuk sesama anggota komunitas, untuk lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah kalian. Kenapa kita tidak pernah berpikir apa yang dialami oleh sebuah sekolah, sebuah hauzah yang didirikan dengan semua kesulitan, banting tulang pendirinya untuk mendirikan sekolah dan hauzah tersebut, dan juga harus membanting tulangnya lagi. Sudah tidak punya tulang, sudah hancur semua, untuk mendanainya, untuk mencari-cari bantuan dalam rangka menghidupi hauzahnya. Kenapa kita tidak berpikir tentang kebaikan yang bisa kita persembahkan? Selain berpikir untuk diri kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, kita juga harus berpikir tentang pergerakan. Ada pergerakan di tengah komunitas yang perlu didukung. Ada pusat pendidikan, ada Husainiyah, ada masjid, ada sekolah yang juga membutuhkan dukungan. Kenapa seseorang tidak berpikir, selain berpikir tentang dirinya, juga berpikir tentang orang lain? Kalau Anda pecinta sejati Fatimah mengajarkan kepada kita untuk pandai berbuat, memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan semata-mata mengambil kebaikan dari orang lain. Kita sudah tidak perlu diajari, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk mendapatkan keuntungan dari orang. Kita dari sejak kecil kita hanya mengulurkan tangan kepada orang tua, menjadi mesin konsumtif. Sampai kuliah selesai hanya bisa mengulurkan tangan, ngambil, tidak pernah memberi. Setelah itu berpikir untuk dirinya, tunangannya, karirnya, untuk dirinya. Kita pandai mengambil keuntungan dari tempat di mana kita bekerja, dari ormas, dari partai, dari apapun yang kita berada di dalamnya. Sudah tidak perlu diajari kita mengambil keuntungan dari hal-hal seperti itu. Yang perlu diajari adalah bagaimana Anda berpikir bahwa Anda juga harus bisa berbuat sesuatu untuk yang lain, untuk masyarakat luas, untuk komunitas, untuk sesama manusia. Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah, idola kita semua, pemimpin kita semua, mengatakan, qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh. Harga manusia itu adalah
seberapa kebaikan yang dia berikan. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuh. Orang itu dihargai, nilainya itu adalah dengan kebaikan yang dia berikan, bukan kebaikan yang dia ambil dari orang. Umat pecinta Ali, pecinta Fatimah, haruslah umat yang keluar dari tempurung dirinya dan berusaha untuk melihat di sekitarnya, di lingkungannya, apa yang perlu diberikan, apa yang perlu dipersembahkan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin uang, mungkin gagasan, ide, pikiran. Karena kita memiliki contoh seperti sosok Fatimah yang setiap harinya memberikan kebaikan kepada orang lain dan mengajarkannya kepada putra-putranya. Sejak dini kalian sudah sering mendengar apa yang selalu disampaikan oleh para ustadz kita, para penceramah kita, betapa ketika Hasan dan Husain mengalami sakit, kemudian Ali, Fatimah bernazar, apabila Allah menyembuhkan keduanya, maka mereka akan berpuasa selama 3 hari sebagai rasa syukur kepada Allah atas kesembuhan tersebut. Dan betul saja, ketika keduanya sembuh, mereka berpuasa 3 hari berturut-turut. Di hari pertama, ketika segala sesuatunya sudah dipersiapkan, sofrah untuk buka sudah dipersiapkan. Ketika mereka mendekati saat maghrib untuk berbuka, datang seorang miskin, mengetuk pintu mereka, dan mereka memberikan semua yang mereka miliki kepada si miskin tersebut. Peristiwa di hari kedua juga serupa. Kali ini yang datang adalah seorang anak yatim. Ketika keluarga Rasulullah dengan buka yang pas-pasan, kemudian mengetuk seorang anak yatim, meminta sesuatu, dan mereka memberikan segalanya kepada si yatim. Dan di hari ketiga hal yang sama juga berulang. Ketika seorang tawanan datang mengetuk pintu mereka dan mereka memberikan semua yang akan mereka makan sebagai buka mereka di hari itu. Itulah Fatimah, itulah Ali, itulah Hasan, itulah Husain. Wujud-wujud yang hanya menebar kebaikan kepada yang lain, menjadi sumber kemaslahatan, kebaikan, efek baik kepada masyarakat. Itulah kenapa Fatimah disebut sebagai Al-Mubarakah, wujud yang penuh berkah, yang keseluruhannya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dengan perhatian yang kita berikan kepada wujud suci Fatimah di hari seperti ini, mengingat hari kelahirannya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan taufik kepada kita untuk mengingat hari kelahirannya, tetapi juga memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mengambil teladan baik, untuk mengambil pelajaran baik yang diberikan oleh Fatimah dan keluarga Fatimah. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, kami sampaikan kepada al-akh guru kita Al-Habib Sayyid Al-Ustaz Zahir bin Yahya atas mauidhah hasanah yang beliau berikan. Semoga Allah akan menyempurnakan cinta dan penawadan kita kepada sosok manusia mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha afdhalus salam wassalam. Sungguh Fatimah adalah belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah bidadari berwujud manusia. Benihnya adalah benih sorga. Oleh karenanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merindukan sorga, ia akan hampiri putrinya Fatimah lantaran semerbak Fatimah adalah semerbak sorga. Ikhwan dan akhwat, marilah bersama-sama kita sempurnakan rangkaian peringatan wiladah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salam di sore hari ini
dengan pembacaan ziarah untuk Maulatina Fatimah Az-Zahra alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah mengganjar ziarah kita sebagaimana berziarah ke pusara suci beliau yang sampai saat ini kita tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Untuk yang kami hormati Al-Habib Al-Sayyid Al-Ustaz Ali bin Muhammad Bafaqi, kepada beliau kami persilahkan. Ala hubbiz Zahra sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.